Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas yang paling utama dari perusahaan adalah terkait dengan aktivitas operasi. Ada dua metode yang dapat digunakan di dalam menghitung dan melaporkan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. Pilihan antara metode tidak langsung atau metode langsung bukanlah sebagai suatu cara untuk memanipulasi jumlah kas yang dilaporkan dari aktivitas operasi. Kedua metode tersebut akan menghasilkan angka kas yang sama. Namun, metode yang paling sering digunakan dalam praktek pelaporan keuangan adalah metode tidak langsung. Metode langsung atau disebut juga metode laporan laba rugi pada hakikatnya adalah menguji kembali setiap item atau komponen laporan laba rugi dengan tujuan untuk melaporkan berapa besar kas yang diterima atau yang dibayarkan terkait dengan setiap komponen dari laporan laba rugi tersebut. Sebagai contoh, besarnya penjualan yang tersaji dalam laporan laba rugi akan diuji kembali dengan menggunakan laporan arus kas untuk mengetahui berapa besarnya uang kas yang telah diterima dari pelanggan sepanjang periode. Demikian juga, besarnya harga pokok penjualan yang akan diuji kembali untuk mengetahui berapa besarnya uang kas yang telah dibayarkan ke pemasok atau supplier sepanjang periode untuk membeli barang dagang. Untuk beban gaji atau beban upah, kemudian beban bunga, beban pajak penghasilan, dan beban-beban lainnya yang tersaji dalam laporan laba rugi juga akan diuji kembali untuk mengetahui berapa besarnya uang kas yang benar-benar telah dibayarkan atas beban-beban tersebut. Metode tidak langsung atau disebut juga dengan metode rekonsiliasi dimulai dengan angka laba atau rugi bersih sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan kemudian menyesuaikan besarnya laba atau rugi bersih tersebut yang telah diukur atas dasar accrual atau accrual basis dengan item-item yang tidak mempengaruhi arus kas. Dengan kata lain, besarnya laba atau rugi bersih sebagai hasil dari akuntansi accrual akan disesuaikan atau direkonsiliasi untuk menentukan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi. Penyesuaian-penyesuaian tersebut terdiri atas 1. Pendapatan dan beban yang tidak melibatkan arus kas masuk atau arus kas keluar. Contohnya adalah amortisasi premium atau amortisasi diskonto atas investasi obligasi, kemudian beban penyisian piutang ragu-ragu, kemudian beban penyusutan aset tetap, kemudian beban amortisasi aset tidak berwujud, dan beban amortisasi premium atau beban amortisasi diskonto utang obligasi. Kemudian penyesuaian yang kedua adalah meliputi keuntungan dan kerugian yang terkait dengan aktivitas investasi ataupun aktivitas pembiayaan. Contohnya adalah keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap, kemudian keuntungan atau kerugian dari penjualan investasi dalam saham, dan keuntungan atau kerugian atas penembusan kembali utang obligasi. Kemudian penyesuaian yang ketiga terdiri atas
perubahan dalam aset lancar selain kas dan kewajiban lancar sebagai hasil dari transaksi pendapatan dan beban yang tidak mempengaruhi arus kas. Contohnya adalah perubahan dalam saldo piutang usaha, kemudian perubahan dalam saldo persediaan barang dagang, perubahan dalam saldo biaya dibayar di muka, perubahan dalam saldo utang usaha, utang gaji atau utang upah, utang bunga, dan juga perubahan dalam saldo utang pajak penghasilan. Perubahan yang terjadi dalam saldo utang dividen, meskipun termasuk sebagai kewajiban lancar, tidaklah diperhitungkan dalam melaporkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Mengingat bahwa utang dividen timbul sebagai akibat dari aktivitas pembiayaan perusahaan. Dan besarnya dividen yang diumumkan tidak mempengaruhi besarnya laba atau rugi bersih. Ingat kembali bahwa aktivitas operasi meliputi transaksi-transaksi yang tergolong sebagai penentu besarnya laba atau rugi bersih. Besarnya dividen tunai yang diumumkan oleh investi akan dilaporkan oleh investi dalam laporan laba ditahan atau laporan saldo laba, bukan dalam laporan laba rugi. Baik metode langsung maupun metode tidak langsung akan menghasilkan angka kas yang sama, yaitu jumlah arus kas bersih yang sama yang dihasilkan oleh atau yang digunakan dalam aktivitas operasi perusahaan. Metode tidak langsung lebih disukai oleh pembuat laporan keuangan dalam melaporkan arus kas bersih dari aktivitas operasi karena relatif lebih mudah dalam penyusunannya, yaitu merekonsiliasi perbedaan antara angka laba atau rugi bersih dengan arus kas bersih yang dihasilkan oleh atau yang digunakan dalam aktivitas operasi perusahaan. Metode tidak langsung melaporkan arus kas operasi yang dimulai dengan laba atau rugi bersih dan menyesuaikan laba atau rugi bersih tersebut dengan pendapatan dan beban yang tidak melibatkan penerimaan atau pembayaran kas. Dengan menggunakan metode tidak langsung, data yang diperlukan untuk melaporkan arus kas bersih dari aktivitas operasi dapat dengan segera diperoleh tanpa dianalisis lebih lanjut lewat laporan laba rugi dan neraca atau laporan posisi keuangan komparatif. Data mengenai besarnya amortisasi premium atau amortisasi diskonto investasi obligasi, kemudian data mengenai besarnya beban penyisian piutang ragu-ragu, kemudian data mengenai besarnya beban penyusutan aset tetap, beban amortisasi aset tidak berwujud, beban amortisasi premium atau diskonto utang obligasi, keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap, keuntungan atau kerugian penjualan investasi dalam saham, dan keuntungan atau kerugian atas penebusan kembali utang obligasi dapat langsung diperoleh dari laporan laba rugi. Sedangkan data mengenai besarnya perubahan dalam aset lancar dan kewajiban lancar dapat langsung diperoleh dari neraca atau laporan posisi keuangan komparatif. Banyak pemakai laporan keuangan yang menyukai metode langsung karena metode ini melaporkan secara langsung sumber arus kas masuk dan sumber arus kas keluar.
tanpa harus dibingungkan dengan masalah penyesuaian terhadap besarnya laba atau rugi bersih. Jadi, dengan metode langsung, para pemakai laporan keuangan akan dapat secara langsung memperoleh informasi mengenai dari mana saja sumber arus kas masuk dan untuk apa saja uang kas dikeluarkan. Metode langsung jarang dipakai oleh pembuat laporan keuangan, mengingat data yang diperlukan tidak dapat langsung tersedia, namun harus dianalisis terlebih dahulu agar pada akhirnya baru dapat diketahui mengenai berapa besarnya uang kas yang diterima dari pelanggan, berapa besarnya uang kas yang dibayarkan ke supplier untuk membeli barang dagang, berapa besarnya uang kas yang dikeluarkan untuk membayar gaji atau membayar upah karyawan, berapa besarnya uang kas yang dibayarkan ke pemerintah atas pajak penghasilan, dan sebagainya. Proses penyusunan atau pelaporan arus kas bersih dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung kurang efisien, mengingat banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis lebih lanjut keterkaitan antara angka-angka yang terdapat dalam laporan laba rugi dengan angka-angka yang terdapat dalam neraca komparatif. Dari hasil analisis inilah seluruh penerimaan dan pembayaran kas pada akhirnya dapat dirinci. Pilihan antara metode tidak langsung atau metode langsung hanya mempengaruhi format penyusunan laporan arus kas dari aktivitas operasi. Sedangkan untuk format penyusunan laporan arus kas dari aktivitas investasi dan pembiayaan adalah sama, tanpa memperhatikan metode mana yang digunakan dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Semoga bermanfaat. Salam sukses.